Halo Rehan, selamat malam. Oh, Selamat malam. Ki- Gimana VC Code-nya kesulitan ya? Ya, ini download lagi. Installnya susah. Hmm, Ini gimana ya? Dan dia nggak muncul app-nya di launcher. Apa tuh di launchpad-nya? Coba boleh lihat kamu share screen biar aku bisa lihat. Ini cari di tutorial itu malah kebanyakan Pakai terminal ya. nggak apa tuh kebanyakan muncul di launchpad. Coba lihat launchpad-mu. Geser ke kiri nggak ada. Beneran dong nggak ada. Di games juga nggak ada tuh. Di folder-folder games. VS Code coba dibuka dulu deh. Siapa tahu bisa kemarin buat membuka file sama nyimpan file. Klik yang bawah ini. Coba buka yang gambar kertas dua ini. Diklik. Hmm? Atau enggak go to file, open boleh open. Klik open, kemudian ambil folder, salah satu folder app project ini coba deh. Nah itu open, klik open bawah ini, buka nggak? Udah, nggak kebuka lagi. Ada korup mungkin ya? Mah algoritmik lagi aku sampai bingung ini keluar terus. Nah, aku juga mau nyari cara buat hapus VS Code. Tuh, Harusnya coba yang bawah ini di move attrasnya bisa nggak? Gambar VS Code ini yang bawah ini langsung gitu. Kamu apa? tutup dulu. Ini VS Code-nya dia tutup dulu, Apa VS Code-nya? di close dulu. Terus ini langsung digeser, ini bisa nggak gambar di bawah ini, VS Code yang bawah ini? Aduh. Uh, Kelihatan lagi WM. Apa tadi apa? Yang ini, ya VS Code ini, yang bawah ini. Coba kamu drop and drop. Option, option apa nih? Oke, coba kamu langsung pindahin ke sampah ini. Kamu klik sampah, nggak? Kamu geser ke Nggak sampah bisa. ini. Nggak bisa? Nggak mau? Digeser ke icon sampah nggak bisa. Hmm, gimana ya? Ini harusnya pakai terminal berarti ya? Pernah pakai Terminal terminal? tuh kayak gimana sih? Comment from CM di terminal. Eh, buka lagi. Kamu klik command shift, command backspace buat nyari aplikasi itu. Nah, ketik terminal, ketiknya terminal.
Biar aku nyari dulu tutorialnya hapus. Ini gimana ya? Nah, aku mau nyari dulu caranya. Oh, dia harus ini ya kayak kayak di Windows ya. Apa Ah, namanya? Ya, command prompt CMD. karena administrator itu ya. Ah, Karena kok komen ya? administrator. Bener. Oh. Nah, aku nyari tutorialnya dulu. Hmm. Klik ketik VS Code gitu. Di situ bisa nggak? VS Code. Jangan di spasi. Oh, VS keluar nggak ya? Aku juga mau nyoba deh terminal. VS Code. Hmm, nah, aku belum nemu itunya, tutorialnya. Nah, aku takutnya nanti kalau main terminal tuh takutnya hapus beberapa hal yang nggak harus terhapus. Coba kamu ketik code spasi titik, code spasi titik, enter. Nggak bisa keluar ya. Harusnya bisa kayak gitu tuh langsung buka ya. Tapi kenapa nggak ya? Hmm. Membuka itu nggak? VS Code nggak? ini bukan. Ini pencet tadi pencet tab. Oh, mau mencat apa? Hmm, gimana ya? Bawah sendiri bawah, klik bawah sampai bawah, terus eh, ketik quit, bisa nggak diklik atau oh udah keluar berarti itu. Oke, harus ketik code spasi titik, coba besarin aja layarnya, enter, harusnya keluar VS Code itu, enter, coba enter dulu. Oh, bahkan di itu
Coba install. Daripada bingung kita install lagi aja ya. Nggak usah uninstall dulu. Coba aku cari cara install. Emang dia bisa ditimpa ya? Nggak tahu ya. Belum pernah aku. Soalnya ngapus aja. Sebenarnya hapus aku ada code-nya sih. Coba klik code app gitu bisa nggak? Ntar, aku juga nyoba lagi nih. Tadi buka aja punya kamu. Nggak bisa ya. Ini aku kirim ini deh. Coba pakai ini bisa nggak dihapus langsung. Lewat terminal lagi. Apa? Yang aku kirim di chat, meeting chat. Itu kamu copy di terminal. Kehapus nggak? Oh, kamu bisa download. Coba timpa aja mungkin ya. Jangan dulu deh. Dihapus dulu aja deh. Nggak apa-apa deh. Yang aku chat di Zoom. Nggak apa-apa. Biar ke download. Nanti belum diinstal kok itu. Lanjutin aja downloadnya. Zoomnya dibuka dulu. Udah di copy. Yang aku chat di Zoom. Nah itu, enter. Nah itu masukin password. Masih ingat nggak? Kamu ingat nggak password anu terminalmu? Oh, jangan tadi. Ulangi lagi dulu, terus kemudian dimasuki password. Ntar dulu dia nunggu anu password. Kok nggak keluar? Jadi passwordnya bisa tuh. Aku jadi bingung. Coba clear deh. Ketik. Ntar, nah, copy lagi. Kok nggak? Udah kamu copy. Coba copy lagi di chatnya. Tadi bisa ngeluarin itu. Yang di chat Zoom, copy lagi. Sama ya sebenarnya. Kok nggak keluar? Tadi keluar password ya? Sekarang malah nggak keluar. Asal space. Udah close. Terminal close. Buka terminal lagi. Ulang. Quit dulu. Terminal. Nah, coba tuh copy. Yang tadi di paste situ. Enter. Password masukin di sininya. Langsung masukin ketik. Oh, kamu enter. Hah? Udah kamu enter. Ya, Udah kamu masukin. udah. Hmm. Password udah kamu masukin. Apa? Password. Udah. Kok nggak hapus ya?
Hmm, mana Hmm. ya? Coba deh, nggak apa-apa nih di download. Download aja nanti ditimpa. Nanti biasanya kalau timpa gitu dia minta dihapus. Nah itu lanjutin dulu. Udah ke download? Buka aja. Nah, yang ini klik Visual Studio Studio 2 klik. Nah ini ada nih. Yang ini kalau klik kanan bisa di move to trash nggak? Yang Oke, ini kan pertama tuh, yang kedua kan setelah kita download tuh. Because it's open. Oh, kamu tuh dulu. Yang pertama, jangan yang kedua. Move to trash. Oh, gitu doang. Kayaknya nggak di uninstall ya itu ya. tuh. Cuma dihapus doang filenya. Yaudah, gua buka aja deh. Apa? Yang kedua ini buka aja deh. Yang habis kamu download. Oke, baru diinstal. Kayak punya aku aja kayaknya di laptopku ada dua Visual Studio Code. Walaupun beda seri. Iya, open. Nah, itu bisa tuh. Oke, buka open file. Klik ini nih. Open. Open folder. Algoritmik lagi. Ini aku bingung nih. Kalau aku bisa pegang HP laptop ini mungkin bisa ya diutak-atik ya. Apa? Ya ampun ada apa ini? Sama aja. Gambar pinnya ini coba dihapus. Gambar apa? Yang pin ini coba klik. Nah itu tuh klik kan. Hapus. Jangan jangan login. Tuh klik. Nggak bisa dihapus. Pin editor. Terus dia nggak mau ya? Iya iya harusnya mau ya. Lain VS Code apa ya? Soalnya kalau nggak pakai VS Code susah. Hmm? Kalau nggak pakai VS Code susah. Coba klik deh. Klik ini. Kemudian klik kivi.py ini coba deh. Itu bisa ya. Oke. Berarti ini maximize dulu. Klik maximize. Ini Yang apa? hijau. Klik yang hijau nih. Biar gede. Hah? Gedein layar VS Code-nya. Oke. Kemudian klik file. Ada nggak di atas file? Itu apa? Oh, bukan. Bukan. Itu mah kemarin yang percobaan itu cuma dia muncul, nggak ada apa-apa.
Ini kesulitan kita kalau nggak bisa VS Code ya, bukanya ya. Hmm. Coba di file bisa nggak klik atasnya, coba pojokin paling pojok atas, Hmm, kursormu pojokin. Nah, klik pojok atas sampai atas lagi, sampai mentok. Lagi, geser ke atas. Jangan di gimana? situ. Langsung naik lagi. Itu cuma di ping algoritmik, hapus dulu nggak apa-apa nih. Ini gimana? Ya ini klik ini, ya klik ini dulu. Hapus algoritmika itu. Dia di klik tetap yang open ya. Oke, klik kursormu sampai atas ini bisa nggak? Sampai ujung layar. Oh, Geser ke atas kursornya. Ke atas terus, atas. Nah, sampailah, sampai putih-putihnya itu keluar. Klik file, klik apa? klik file. File. Oh, Hmm, hmm. bukan, bukan. Atas lagi tadi loh, yang putih-putih atas keluar tadi loh. Nah itu kan ada file edit tuh. Dua kelihatan lagi. Nah itu harus digeser terus ke atas. Jadi dia kelihatannya kalau kursormu sampai ke atas, di ujung pojok gitu. Kalau kamu geser dia baru keluar. Ya nggak usah algoritma, biarin aja dia keluar. Kamu nggak tahu. Ini gimana ya? eh Coba kamu geser kursormu sampai ke atas. VS Code tadi buka dulu. Ini kenapa dia ikut terus ya? Algoritmika ini. Coba ESC, klik ESC. Klik ESC di keyboard pojok paling kiri. Wah, apa itu? Nggak usah dihapus, nggak, jangan dihiraukan, algoritmika keluar terus itu. Apa? Algoritmikanya keluar, kursormu pojokin ke atas. Nah, itu ada file tuh. Nah, file, edit, selection, klik file. File, new file. Open folder aja deh, open folder. Kemudian cari file yang kamu inginkan. Yang tadi mana? Yang app. Coba geser ke kiri. Ada nggak? Yang bisa, kiranya kamu bisa nyarinya gampang nanti gitu. Cari foldernya. Atau kamu buat folder di new folder boleh. App project. Nah, itu open. Masih sama. Kayaknya VS Code-mu emang harus di uninstall dulu deh. Ntar aku nyari cara. Ini nggak, malah kita nggak pelajaran nanti kalau cuma install itu dong. Aduh, gimana ya? Launchpad-ku. Aku launchpad aja bisa nih keluar VS Code. Kenapa kamu nggak keluar ya? Nah, makanya ini kan. Nah, bisa sih pakai Google Colab.
Tapi ya gitu. Oke. Oh, kamu bisa Google Colab. Apa? Pernah pakai Google Colab? Tahu aja. Itu Tapi belum bisa pernah. sebenarnya. Tapi nanti ribet, nggak se-efektif VS Code. Kayaknya kamu harus install Brew deh. Kamu download lagi. Gini. Saya install Brew dulu deh. Apa? Yang aku share di komen, kamu copy di terminal. Buka dulu yang aku kirim di komen di chat Zoom. Bukan di situ, di komen. Jangan HTTP-nya, semuanya. Bin busnya juga. Bin bus, strip C, itu di copy semua. Kita download Brew dulu. Tanda petiknya kayaknya nggak usah deh. Oh iya, tanda petiknya ya. Tanda petiknya jangan dihapus tadi. Oke, enter. Masukin password. Bisa turn enter. Change any other keys. Dapat. Nah, dia download Brew dulu. Jadi nanti pakai Brew itu enak banget. Kamu tinggal Brew install apa, Brew uninstall apa. Itu di Mac enaknya pakai itu. Ini gimana tadi? Nunggu dulu itu udah keinstall belum? Nah, itu kita nunggu dulu aja. Oke, untuk itu dari kita nunggu lama ya. Nanti kita ulangi lagi aja. Itu nunggu kita brew-nya. Hah? Apa? Kita nunggu brew-nya. Itu kan kita install brew. Bacaan gimana ya? Brew. Itu nanti dulu kita tunggu dulu. Kita ke materi dulu boleh? Nanti habis itu nanti kita Iya. anu
buat uninstall VS Code sama install VS Code. Oke. Udah kelihatan, Rehan? Udah. Udah, oke. Untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan perbaikin visualisasi aplikasi dan penguji. Nah, kemarin kan kita udah buat MVP tuh. Jadi biar dia udah bisa berjalan dan digunain oleh user. Nah, hari ini kita akan memperbaiki layar. Jadi tampilannya kemarin kan hitam doang. Nah, sekarang kita akan menambahkan visualisasinya. Dan ternyata kita dapat umpan balik. Apa umpan baliknya? Tidak hanya untuk membuka pengatur waktu dan aplikasi secara bergantian. Kemudian anak itu masukkan 10 ke dalam kolom usia. Oh, kemarin bantu balik nih. Kembali kita selesaiin. Aplikasi berfungsi tapi desainnya sangat membosankan. Oh, ternyata ini ada yang ketiga. Ada yang mengeluh desainnya nggak baik, membosankan, hitam doang. Nah, hari ini kita akan menambahkan visualisasi. Apa yang kita lakukan? Jadi ini masih perlu diingatkan. Nah, kemarin udah memeriksa kebenaran entry data waktu. Nah, sekarang kita akan desain aplikasi. Nah, untuk itu kita akan merubah tampilan warna dulu. Di sini kita pakai warna dengan format RGBA dan hex. Jadi kalau RGBA itu pakai kode kayak gini, terdiri dari 4 kode. 0, contoh ini 0001 itu warna hitam dan kode hex yaitu angka dengan tanda petik dan tanda hashtag ini. Nanti ini angkanya beda-beda, warnanya beda-beda. Nah, ini contoh RGBA. RGBA itu kan singkatan dari red, green, blue, dan A ini adalah terasi, opacity. Jadi misalnya karena kan warna itu kan sebenarnya warna selain warna primer, selain warna red, green, blue itu kan warna campuran kan ya. Dari tiga warna ini yang dicampur kemudian jadi warna tertentu. Nah, di sini kita pakai RGBA, jadi nanti kita misal warnanya pink nih. Pink ini kan bukan warna primer. Jadi pink pink ini nanti digabung nih antara warna ini sama ini dicampur kayak cat itu dicampur jadi malah warna pink. Nah, di sini rasionya jumlahnya berapa, rednya berapa, greennya berapa, sama blue-nya berapa, dimasukin nilainya nanti dapat pinknya dan A ini untuk opacity yaitu transparasi. Jadi mau bening atau sangat pekat itu nanti kita pakai transparasi ini. Nah ini kalau black kodenya ini pakai kalau hex yaitu 6 digit tersebut dipecah menjadi 3 angka 222 dari 0 hingga 255. Ini sama sebenarnya. Ini red, ini blue, ini red, ini green, ini blue. Jadi angka-angka ini mewakili jumlah merahnya. Kayak kamu campur cat, nah ini mewakili eh, seberapa banyak jumlah cat yang kamu campurin. Nah, di sini nanti kalau warna hitam berarti kan 0001. Ini buat hexnya. Tadi RGBA sama hex sih sebenarnya sama, cuma formatnya doang beda. Kalau ini pakai dada kurung, kalau ini cuma pakai hashtag terus kemudian masukin angkanya. Nah, ini contohnya. Struktur tanda perenggaman saturasi RGBA berfluktuasi 0 sampai 255. Nilainya dari 0 255. Kalau untuk menggunakan Kivi perlu dikonversi ke presentasi dari 0 ke 1. Nah kalau pakai Kivi ini harusnya kan 0 sampai 255 nih angkanya nih. Tapi kalau pakai Kivi dikonversi dari 0 hingga 1. Jadi nggak harus banyak, jadi ini dikecilin jadi 0 1. Oke, udah tahu maksud dari warna ini? Itu kode warna ya? Kode warna dicampur-campur aja sih. Jadi warnanya nanti akan Apa? bentuk warna tertentu. Kodenya? Kayak kayak nyampur warna sebenarnya kode-kode itu. Setiap kode mewakili berapa banyak warna merah, berapa banyak warna biru, berapa banyak warna hijau. Nanti kita nggak harus menghafal. Jadi nanti kalau kalau buat kayak gitu, biasanya ada kodenya tertentu. Jadi kita cuma dapat kodenya, udah masukin kodenya. Biasanya kalau programmer itu dapat kodenya dari user interface ya, yang buat tampilan gambar itu. Kan pertama user interface buat tampilan gambar. Nah, itu warnanya itu nanti udah dikasih kode. Kodenya kayak gini. Contoh kalau Kivi
rasio 0 sampai 1, 0,5, 0, 1 ini warna apa? Contoh warna ini biru atau apa ya? Aku nggak tahu. Warnanya jadi ini ternyata. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita akan merubah warnanya jadi clear color, jadi agak pink gitu. Kita akan menggunakan key core window. Kita pakai window, kemudian kita tentuin pink nih, warna pink ini variabelnya pakai tuple kayaknya. Terus kita masukin kodenya 0,87,054, 0,8 dan 1. Berarti ini kode warna pink itu ke yang ini. Kemudian eh variabel ini kita masukin ke eh, fungsi clear color-nya buat merubah window-nya. Jadi warnanya akan berubah jadi pink ini. Kemudian oke, kodenya ini sebenarnya. Ini secara singkatnya kodenya seperti ini. Jadi kita akan merubah button color-nya. Oh, ini buat color background-nya. Yang ini buat ngerubah tombolnya. Tombolnya kan kemarin kan hitam doang nih. Kan? Tombol sekarang agak entah apa ya ini ya. Kemerah-merahan atau pink gitu juga. Nah, kita buat variabel buat warnanya juga, buat color-nya. Masukin warnanya 0,98, 0,31, 0,8 dan 1. Kemudian kita masukin ke fungsi tombol background color-nya. Kemudian udah deh berubah warnanya. Nah, ini di tag di Kivi Anda dapat mengubah gaya masing-masing elemen menggunakan tag selalu berpasangan, tag pembuka dan tag penutup. Oke. Jadi bentuknya teks color, kemudian masukin nama di color. Oh, berarti ini ada teksnya nih. Misalnya kalau kamu di label tertentu kayak gini, kamu misalnya di sini ada label, terus kursornya kamu deketin, kemudian dia keluar tagnya nih. Warna apa, namanya apa, terus warnanya apa. Mungkin Anda mengubah gaya teks dan teks menjadi teks biasa. Nah, ini tag yang tersedia. Oh, bisa dimiringin, bisa berani, bisa digaris bawah dan coret-coretan ukuran teks dan warna teks. Jadi bisa kita urut ukuran teks dan warna teks. Elemen antarmuka. Hampir setiap aplikasi warnanya untuk membuat aplikasi menonjol dan lain dari Anda perlu memikirkan sesuatu yang lain. Lihat ada contoh ini. Nah, ini ada dua gambar nih. Gambar mana Rehan yang kamu nyaman? Loading lingkaran atau tulisannya loading diam aja? Ya, Halo. kalau lingkaran mah ini ya, dia makan ini ya, apa tuh, RAM ya. Ya, pastinya ya. Tapi kan ini sebenarnya kita nggak sebagai pembuat kan yang penting menyenangkan pengguna ya. Jadi mereka nggak mikirin. Yang penting caranya bagus. Ya, yang kiri deh. Yang kiri kan. Nah, ini nanti kita pakai buat itu deh visualisasi. Karena ini kita juga akan selain merubah gambar, kita akan merubah animasi. Wah, Nah, itu animasi kayak ini itu dong. mm-mm. Kayak Jadi animasi gitu. Nanti agak ditemuin mobil zaman sekarang tuh dia kalau lagi ngoperasiin kayak apa tuh, buka bagasi, dia juga ada loading gitu. mm-mm. Nanti ada loading gitu, contohnya animasinya loading itu. Kemudian nanti kalau di sini animasinya di sini nanti ada gerak gitu, ada pergerakan. Jadi kan kemarin cuma ngitung doang. Nah, hari ini ada gerakan. Nah, Perfect menambahkan nambah animasi ke layar dengan mudah. Contoh ini nih. Jadi gambarnya bergerak kayak gini nih. Ketika kita ketika klik press B, kemudian layarnya malah jadi gerak. Nah, ini dibuatnya nggak mungkin instan, tapi dalam jangka waktu tertentu. Jadi di set dia berubah bentuknya berapa persen, kemudian geraknya kiri ke kanan berapa lama, kemudian balik lagi ke ukuran aslinya. Jadi kita klik, dia bergerak, kemudian beri ukuran aslinya. Nah, walaupun ini sebenarnya kayak aneh banget nih, nanti kalau di aplikasi masa kayak gini. Nah, ini sebenarnya cuma contoh aja. Nanti kita buat animasinya. Nah, ini cara kerja animasinya nih.
Animasi di Givi caranya gini. Animasi adalah untuk mencapai nilai properti yang dengan lancar nih. Nilai 1 dan nilai 2. Ada jaraknya nih. Contoh nih, gambarnya kan dari kiri, geser lagi, geser lagi, geser lagi ke kanan nih. Dari kiri ke kanan lebih besar nih. Dipecah menjadi beberapa langkah dan otomatis. Jadi pergeserannya ini nggak tiba-tiba smooth gitu. Jadi gesernya ini by step. Jadi nanti kita programnya juga by step gitu. Oh, animasinya bergeser. Setiap pergeseran ini mempunyai nilai juga nih. Kodenya beda lagi. Jadi nanti animasinya berurutan untuk sampai ke kanan ini. Ini contohnya. Sederhananya gitu sih. Kapan animasi bisa dilakukan? Tidak dapat dipecah menjadi beberapa langkah jika nilai awal dan akhirnya adalah string. Udah paham dulu? Yang ini paham dulu nggak, Rehan? Yang buat animasi gerak layarnya ini sebenarnya dipecah-pecah. Jadi kayak kamu pernah buat itu nggak? Buat apa? Animasi gambar yang kamu tulis terus kertas kamu itu pernah nggak? Apa? Gambar kartun tahu kan? Ya, Kartunnya sebenarnya itu gambar yang banyak terus di dibolak-balik, bukan dibolak-balik ya, digerakin. Jadi kan ini contoh animasi nih, gambar nih dari yang ini contoh yang ini kelihatan yang resmi ini kan dia gerak nih, set dari besar kiri kecil kanan, dari besar kiri kecil terus bergerak kiri kanan kan. Nah sebenarnya itu kayak gini nih dipecah-pecah, nggak langsung tiba-tiba gerak. Jadi sebenarnya dia itu terdiri dari gambar yang dimunculkan tapi dia dijalankan di waktu. Jadi kayaknya kita nggak ngelihat gambarnya ada nggak ada kayak gini, tapi dibuat semut dengan cara dia digerakin waktunya. Jadi sesuai waktunya. Nanti pas perubahannya dibuat semut. Nah ini di sini makanya dipecah beberapa langkah dan secara otomatis geraknya. Jadi kelihatannya smooth, nggak gambar yang tiba-tiba keluar hilang gitu. Ini kan contoh gambar keluar hilangnya nih. Anda dapat secara otomatis membagi rentang nilai menjadi beberapa langkah hanya jika nilai properti ditentukan sebagai angka. Oke, jadi nilai propertinya jadi angka, nanti lebih jelasnya kita lihat kodenya langsung aja. Nah, untuk membuat animasi kita memakai modul Kivi Animation. Kemudian kita import animation. Terus kita menetapkan propertinya yaitu nilainya dan durasinya. Jadi tadi misalnya tadi kan bergerak kiri ke kanan berapa detik nih. Nanti kita tentuin berapa detiknya. Kemudian kita simpan di variabel jadi sebuah objek karena ini objek kan, animasi ini objek. Kita masukin propertinya, kemudian masukin waktunya, kemudian kita simpan di variabel. Kemudian gimana cara gabungin animasinya? Nah, soalnya kan animasi itu kan dibaca beberapa jumlah ya, dan itu harus digabung. Nah, digabungnya itu dengan cara ini. Nah, digabung. Contoh animasi pertama dibuat nih. Kemudian animasi kedua dibuat. Kemudian animasi ketiga dibuat. Nanti ditambah gitu. Jadi animasi satu dikerjakan dulu, dijalanin, kemudian dua dijalanin, kemudian animasi tiga dijalanin. Akan diikuti dari kiri ke kanan. Jadi pergerakan tadi yang kiri kanan besar kecil itu enggak tiba-tiba kita buat langsung besar kecil kayak gitu. Jadi dipecah-pecah. Jadi animasi satu, contoh animasi satu tadi membesar dulu, animasi dua kecil lagi, kemudian animasi tiga bergerak dari kiri ke kanan. Jadi ini caranya ditambah-tambah gitu. Animation hanya mengingat nilai properti akhir dan durasinya. Nah, yang dinilai itu nanti properti akhir dan durasinya. Pedoman ini dapat diterapkan pada widget yang memiliki properti dengan nama yang tercantum. Nanti kita pakai anim start widget, jadi pemula animasinya kita pakai start. Nanti ada triggernya, jadi tiap animasi bergerak itu ada tombol untuk memulai dan tombol untuk mengakhiri. Jadi ketika
kapan ini dimulai nih? Nanti fungsi start, misal kalau dimulai nanti fungsi startnya yang ini di trigger, klik gitu dia bergerak, tek tek tek. Kemudian kalau udah selesai properti akunnya sesuai dengan durasinya, dia juga nge-trigger fungsi lain lagi. Contohnya nanti di sini finishnya. Kayaknya mending di ini deh. Aku share screen aja. Ntar dulu. Kayaknya mending langsung lihat daripada jelasin di apa itu PPT doang kayak nggak ada gambaran kan ya. Tuh. Ada visual code-nya ya? Ya apa? Oh, sorry. Tadi mana ya fileku? Oh, gini. Apaan? Kamu klik, ntar aku mau itu dulu, nunjukin aplikasinya. Biar diteranginnya enak. Karena kalau nggak, Aplikasi apa? oh ini udah nih. Coba ini klik. Oke, kita balik dulu ke Trello. Klik Brew, BREW, EW, si info, Hmm? spasi info, enter. Nanti keluar nggak infonya? Oke. Kemudian brew, 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 bukan blue, brew, kayak atas itu brew. Oke, ntar dulu. Ketik brew, uninstall. Ya, uninstall apa ya? Coba yang aku ketik di chat, kamu paste, brew uninstall itu. Oke. Bentar. Masih nggak ada ya? Casnya itu buang aja gimana? Apa? Kalau ini bisa nggak install? Coba dibalik brew install cas Visual Studio Code. Oke, dia download. Oke, balik lagi dulu aja. Aku mau nunjukin aplikasinya, biar nanti itu kita nunggu lagi aja. Kamu stop screen dulu. Aku mau nunjukin aplikasinya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kan? Tadi warnanya yang Ini kemarin MacBook. hitam. Hmm? Apa? Ini aplikasi yang kemarin kan? Kan Ini hitam. aplikasi ini MacBook juga. Hmm? Oh iya. Ini aplikasi yang kita buat kemarin. Warnanya kan hitam. Sekarang jadi pink. Tadi kita tambahin warna pink. Nah, ini aku mau nunjukin animasi yang tadi. Contoh ini aku namain Raihan gitu ya.
umur 14. Kemudian stick star. Kemudian, nah ini nih contoh animasi. Ini bukan animasi sih, ini animasi. Kemarin kita pakai second. Buat kita ketik start dulu, kita di sini buat disuruh ngitung denyut nadi selama 15 detik. Nah, di sini ketik start, di sini akan ngitung 1, 2 sampai 15 detik, ya kan? Dan kita tunggu nanti habis kalau udah ini benar, kemudian kita bisa isi ini. Nah, contoh aku masukin 25. Kemudian baru bisa continue. Nah, di sini kita disuruh squat 30 kali selama 45 detik. Nah, di sini ada hitungannya nih, squatnya 30 nih. Nah, ini animasinya nih. Ini animasi yang kita buat hari ini nih. Wow. Squat ini dia keluar, dia menganimasikan squat, nah dia naik turun naik turun. Nah, naik turunnya ini naik sama turun satu kali, dia dihitung dia berkurang satu kali nih squat left-nya. Kita disuruh squat 30 kali nih. Jadi dia naik turun naik turun 30 kali satu periode, naik naik turun gitu hitung satu kali. Nah, itu kita buat animasinya. Nah, animasi di sini tuh kita nggak nggak tiba-tiba buat dia naik turun. Jadi kita di nih animasinya nih, animasinya naik dibagi jadi dua nih, naik sama turun. Jadi naik dulu kemudian turun. Nah, setelah itu udah nih. Kalau udah sampai 30 habis, kemudian continue nih. Kita disuruh buat ngitung hasilnya tadi masukin, nah, dan masukin hasil setelah istirahat. Ternyata kita disuruh istirahat dulu selama 30 detik. Keluarlah angkanya lagi, menghitung lagi, baru kita nanti bisa masuk hasilnya di sini. Oke, masih berhitung. 15 detik. Di sini kok lebih banyak ya? Oh, ini resultnya masukin dulu 23. Oh, 3 detik disuruh sudah 30 detik tadi. Hah, masih bergerak. Kodenya salah. Wah. Nah, udah disuruh istirahat 15 detik, kita masukin setelah istirahat berapa? 25. Kemudian result. Udah deh hasilnya keluar. Yaitu Raihan, Revire Index 8, heart efficiency rata-rata, dan ini worth it additional test at the doctor. Disuruh kita lebih worth it lagi untuk tes sama dokter. Nah, yang aku tunjukin itu tadi, yang si squatnya tadi naik turun. Nah, kamu udah punya gambaran kan? Jadi, nah kita balik ke PPT-nya. Ini nggak nyampe nih. Sejam aja kita udah bahas animasi. PPT ada 144. Coba deh kamu itu balik dulu di VS Code. Coba lihat, udah belum? Keinstall dulu belum? Sebelum kita balik ke materi. VS Code-mu udah keinstall belum? Di terminal tadi. Coba share screen.
Oke, klik code 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 spasi titik enter. Nah, itu kebuka tuh. Ntar dulu nambah visual code-nya. Moga-moga ini nggak algoritmik lagi ya. Karena kita udah install ulang nih. Nah, klik itu file. Bukan itu. Bukan. Maximize dulu nih. New open folder. Nah, benar. Open. Coba milih. Oke. Apple. Open. Klik open. Ini firasatku algoritmik lagi deh. Keluarnya nanti. Iya kan? Kenapa ya? Hmm? Keluar lagi loh. Padahal udah install ulang Nah, loh. udah nggak ada. Masih ada ya? Aku bingung. Coba ini. Kamu klik comment tab. Bukan di terminal. Klik di keyboard comment tab. Apa? Visual code satu. Ini aku nggak tahu kenapa laptop kayak gini ya. Nah, ini yang install siapa? VS Code-nya. Apa? Yang install VS Code siapa? Nggak saya. Tapi kenapa keluar algoritmik ya? Hmm. Duh, panjang ini. Ini gimana ya? Aku nggak tahu. Kalau aku bisa laptopmu sih asik nih. Iya. Maximize coba. Maximize dulu. Ini kayaknya kita install ulang, install sama aja. Minimize ya. Coba di sini di terminal, klik code titik lagi. Nah, yang kanan ini coba buka. Kok hapus ya? Kok hilang ya? Oh, dari sini coba. Cari filenya dari sini. Jangan file. Di sini ada nggak yang kamu ituin? Asus. Yes, Atra. Klik ini. Algoritmik lagi. Aduh. Udah dihapus nggak mau. Dia keluar mulu. Ada laptop lain nggak, Rehan? Ada sih. Apa? Tapi bukan MacBook. Windows. Bikin VS Code. Apa? Visual Studio Code bisa diinstal di situ nggak? Hmm. Kalau bisa, pakai itu aja kok. Cuma ya tetap saya punya tuh kendalanya apa ya? Buat meetingnya mikrofon sama kamera nggak bisa. Jadinya ya Oke. kalau ini mah Nggak kalau apa-apa sih. pakai itu apa?
kamera sama mix eksternal. Oh, Ya itu kalau ribetnya pakai Windows saya laptop kalau saya. gimana kalau VS Code-nya nanti dulu kamu pakai yang lama dulu, laptop itu dulu nggak apa? Gimana? Windows. Heeh. Jadi kamu Win- nyoba dulu VS Code-nya pakai itu nanti terus kalau kita pakai ini aja nggak apa-apa, pakai laptop yang Mac. Jadi aku bingung ya, dari kemarin kita udah install nggak mau. Kita install ulang juga dia nggak mau, keluar terus algoritmikanya. Aku bingung. Kita kembali materi dulu boleh? Apa? Balik ke materi dulu. Ya. Karena waktunya udah habis sebenarnya. Soalnya lebih banyak dari sini ya. Oke. Ini buat jelasinnya aja nggak selesai sih. Ini sebenarnya aku pingin kamu nyoba gitu biar tahu. Tapi dari kemarin kita nggak bisa ya VS Code ya. Oke, Hmm. hari ini kita melakukan animasi. Ya, hari ini mana animasi. Kemarin tadi animasi udah dijelasin yaitu dengan cara ditumpuk-tumpuk langkah animasinya. Langkah animasinya tadi kan dibagi beberapa part, ditambah-tambah, kemudian masukin ke widgetnya, nge-trigger, memulai proses animasinya, kemudian animasinya akan bergerak. Animasi seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan dibandingkan saat animasi dimulai. Ya, karena dijalanin fungsinya ini cuma nge-trigger doang, tapi ternyata animasinya biasanya akan agak legit lama ya. Tapi ya karena gerakannya agak sedikit lama, pastinya akan membutuhkan waktu. Eksekusi fungsi dan proses animasi akan berjalan. Jadi fungsinya diklik, animasinya bergerak, nge-trigger. Nah, saat animasinya gerak itu juga ada fungsi yang bergerak juga. Tadi kan pas gambarnya naik turun tadi kan angkanya berkurang tuh. Nah, animasi yang bergerak itu berjalannya paralel sama fungsi untuk mengurangi angka 30 sampai 1 tadi. Nah, itu tuh di sini kita melakukan paralel, kemudian melakukan animasi paralel perintah ditulis kode suatu start biasanya akan dieksekusi sebelum animasi. Ya, karena startnya ini akan men-trigger animasi untuk bergerak. Bagaimana cara mensinkronkan perintah? Nah, di sini kita pakai dua dua widget. Ini bukan dua widgetnya tetap sama. Tapi di sini kita pakai animation on start sama animation on. Jadi nanti ketika tombolnya kita klik, animation on start-nya bergerak, kemudian next, kemudian udah selesai juga ke next. Jadi tadi kan pas kita klik start, animasinya naik turun tuh. Setelah selesai, dia baru tulisannya continue. Nah, on complete next itu tabelnya, tombolnya jadi next. Oke, ini stepnya. Sebenarnya kalau baca gini bingung ya. Iya. Kalau belajar ini kamu sukanya lebih dari kodenya atau PPT-nya langsung? Apa? Suka PPT-nya atau kodenya langsung? Ini contohnya nih, kita klik press nih. Pas ketik press ini, dia nge-trigger start tadi, kemudian dia bergerak. Nah, setelah bergerak dia balik lagi, nah dia selesai. Nah, nge-trigger yang ini nih. Animation on complete. Dan next-nya adalah dia ganti tabelnya. Ini kadang aku malah bingung loh kalau jelasin kayak gini doang, aku takutnya, ya bukan takutnya sih. Kemungkinan kita mengertinya juga sulit ya. Nah, harus ya Scott sih. Nah, tadi ada pengulangan tuh.
pengulangan animasi kita pakai repeat, kemudian kita kasih nilai true, jadi dia bergerak terus. Kemudian kalau udah selesai berhenti kita pakai false. Jadi nanti kemarin kita pakai boolean property. Nah, di sini kita pakai true and false juga pakai boolean. Nanti di trigger pakai boolean property yang kemarin sama non property. Non property nanti pakai lagi, boolean pakai lagi. Nah, ini nanti ke trigger hasilnya true and false. Jadi dia kalau true dia masih gerak terus, repeat gitu. Kalau nanti udah berapa kali naik turunnya, 30 kali tadi, dia akan menghasilkan nilai false. Nah, bagaimana cara mengulang animasi sebanyak diperlukan? Saat auto-repeat diaktifkan, animasi akan berulang sehingga perintah yang terima. Dan, gimana berulangnya? Berarti dia akan menangani on start sama on call break. Nah, jadi nanti dihitung tuh, naik turunnya tuh. Nilai awalnya 0. Kemudian kalau dia naik sama turun itu dihitung 1. Nah, di sini pakai numeric property nih. Jadi setiap dia nambah naik turun, jadi dihitung pertambahan jadi 1. Kemudian sampai 30 tuh. Kemudian nilainya akan nge-trigger si lain untuk men-trigger tombol yang di bawahnya untuk continue sama men-trigger angka perhitungannya juga ketika tombol 1 dia naik turun dihitung 1 kan. Jadi angkanya juga berkurang tadi di tengah. Kemudian kalau udah berkurang lagi ini dia nge-trigger itu sama nge-trigger tombol yang continue tadi. Ini contohnya nggak sesuai sih. Nah, ini nih. Jalan nggak, Rehan? Ini kan naik, turun. Dia baru berkurang nih. Ketik start dulu, dia nge-trigger animasinya. Animasi ini terdiri dari 2 animasi kayaknya, atau lebih. Dia naik turun. Kemudian kalau naik, turun, dia baru berkurang 1. Satu siklusnya naik, turun. Berulang 1. Nah, di sini yang dimaksud tadi, ini, mengubah jumlah percobaan ulangnya ini juga men-trigger waktu di sini. Sama kalau udah habis sampai 30, sampai 0, dia nge-trigger klik continue. Nah, di sini kita pakai modul sheets sama modul runner. Nah, modul runnernya kemarin kita udah buat runner. Runnernya dia naik turun ini dan modul perhitungannya sendiri kita pakai modul sheets. Nah, ini agak bingung kalau dijelasin kayak gini. Sebenarnya ada di kodenya itu kan. Oke, mending jelasin code-nya. Nah, kita sampai bawah ini cuma ngejelasin code. Oh iya, kamu buka platformnya dulu deh, biar hijau. Takutnya kalau nggak dibuka, takutnya kita nggak di masuk ke kelas. Kamu buka platform learn.algorithmics. Coba share screen. Ini apa ya? Show mention. Kamu belum share screen, aku nggak tahu. Oh, Oh, itu nanti buka learn algorithmics-nya. Itu buat di mobile development paling bawah, dua lagi. Nah, nomor 8 itu klik.
Itu buat ngisi filenya, buat animasi. Ini yang mana? Nah, Showtime tuh yang udah aku kirim di WhatsApp. Itu nanti kalau kalau kamu bisa buka VS Code-nya, kamu bisa langsung itu sih, nyoba kodenya. Itu harus di-download aja, di-download, kemudian kamu save to download. Save to download aja, jangan save as. Nanti malah bingung formatnya. Udah kamu download, kamu, nah udah, tar dulu, klik ini yang VC animasi, klik ini, klik ini. Nah itu yang kamu download lagi, kamu upload di situ. Udah, kemudian klik tasnya, kemudian di checklist. Tas ini, tas ini, kamu checklist deh. Klik di sini. Nah, submit for task review. Nah, itu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiganya itu lebih, yang 9 coba buka juga. Ini lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Nanti aku share. Nanti aku belum share, nanti aku share. Pakai zip. Soalnya itu filenya banyak, coba buka deh. Nomor 9 ini. Halo Rehan, kamu udah capek ya? Apa? Udah capek? Apa? Udah capek? Atau Hmm. gimana? Ini udah sebenarnya udah selesai, tapi materi kita masih banyak banget. Waduh. Pakai kok Google Colab bisa nggak ya kita aplikasinya? Coba. Google Cloud mah nggak terintegrasi ya. Ini modul VS Code deh. Soalnya aku bingung juga kalau kamu nggak nyoba ya. Kalau kamu nyoba, aku harap malah kamu nanti, oh ini bagian ini ngapain ya gitu. Soalnya kalau pakai PPT nih, boleh bikin juga. Terus aku kalau jelasin kode juga nanti banyak banget kalau nggak dicoba. Ini gimana ya? Nanti aja deh. Kayaknya mending fokus ke Visual Studio Code deh. Collab kayaknya nggak bisa nih.
Lebih sulit pakai collab terminal bisa ya? Nggak bisa. Hmm. Oke. Oke, nanti aku pecahin deh. Pakai Google Colab, aku coba Google Colab. Aku cari cara dulu biar nanti kamu bisa pakai Google Colab. Kayak mending pakai Google Colab kalau bisa. Soalnya kalau VS Code-mu kan bermasalah tuh. Nah, oke, kita mau balik dulu ke materi. Aku mau terangin secara singkat dulu sebelum kamu ngerjainnya. Oke. Oke, ini kelihatan nggak VS Code-ku? Kelihatan. Nah, oke. Kemarin, oke. Jadi tadi aku udah ngeliatin aplikasinya tuh, ya kan? Dan aku ulangi lagi nih. Ini kita buat modul aplikasi. Jadi filenya kita jadi beberapa file. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertama ini ada main.py. Main.py ini isinya beberapa layar. Jadi pergeseran layar tadi dibuat layarnya nih. Dibuat per kelas. Layar pertama, ada kelihatan nggak layar pertama? Kemudian layar kedua, layar ketiga, dan layar ke... Oh, nggak kelihatan wajahku ya. Bentar, sering dulu. Ya, oh gini, oke. Oke, aku ulangi lagi. Ada main.py, ada layar keempat. Nah, main.py ini pusat dari semua kodenya. Oke, jadi buat layarnya sama buat pusatnya. Jadi semua, nah, cara gabungin semua file ini biar menjadi satu dengan cara ini nih. Kita panggil modul-modulnya nih. Modul second, sheet, sama runner. Kan ini second, sheet, sama runner itu digabung dengan cara ini nih. Dibuat modul, kemudian diimport fungsinya. Ruvifier juga dipanggil nih. Jadi gabungnya dengan ini nih. Kita pakai modul Kivi ini, modul-modul Kivi, kita juga modul yang kita buat. Jadi modul instruction ini yang berisi tulisan perintah, ini juga kita panggil nih. Jadi semuanya ini digabung jadi satu dengan cara kita panggil modulnya ini. Ya kan? Nah, tadi yang gerak-gerak tadi, kita itu tuh ada dua tuh. Pakai runner sama seeds. Nah, yang runner ini fungsinya nih, kalau lihat kodenya, kayak kalau jelasin kodenya agak bingung sih. Nah, ini udah ada penjelasan sebenarnya, aku udah kasih tulisan. Ini yang berfungsi menggerakkan tulisan tadi. Nah, ini ada ini. Pakai ini ya, nih. Ada perintahnya nih, membuat objek animasi bergerak posisi top 0,1 step setengah. Nah, ini animasi tadi dua kan. Naik turun, dia pakai animasi ini. Animasi satu yang naik, top dengan durasi step per 2. Kemudian animasi turun lagi juga ditambah. Jadi naik dulu baru turun. Jadi tadi dipecah jadi dua nih. Nah, di sini nih yang buat ngatur animasinya. Kemudian next, dia nge-trigger. Nah, ini pakai fungsi next-nya ini nih. Jadi ketika dia naik turun, di fungsi next-nya ini, jika stepnya sama dengan satu, naik turun, ya kan? Jika satu siklus animasi naik turun, dia save value-nya nambah satu. Plus sama dengan satu nambah satu. Jika value-nya lebih dari save total tadi udah kita tentuin di animasi, nanti bisa dilihat di main.py. Jadi dia akan false, hentikan pengulangan animasi, dan kemudian
finished true. True, jadi nanti dia akan berhenti animasinya. Nah, yang di sheet ini nih fungsinya buat ngitung tadi yang 30 berkurang tadi. Jadi dia naik turun animasinya sambil utamanya berkurang 30, 29 dan sampai 0. Nah, ini juga nih. Contoh 0 dari 0 totalnya kita tadi 30. Nah, dia naik turun angkanya berkurang terus. Nah, sesuai ini nih. Mana ya kodenya buat naik turunnya? Nah, ini yang tadi button color, window color kita tentuin juga variabelnya. Tadi aku mau nyari dulu mana. Nah, ini runner. Kan kita tadi panggil runner tuh. Pakai runner ini. Kita panggil runner, kita masukin totalnya 30, step-stepnya 1,5. Nah, nanti tadi nge-trigger ini. Nah, kemudian kita binding dengan finish, kita binding run, save run kita banding, finisher kita banding dengan run finisher yang nge-trigger tadi di runner ini. Ini dibanding ketika jawabannya true, udah ada bandingnya, udah selesai nih. Save run banding kemudian udah nge-trigger, selesai. Maka dia bergerak, kemudian ngasilin continue. Nah, run finishernya ketika udah ke-trigger, dia kemudian continue nih. Within text, kemudian continue, kemudian next screen sama dengan true. Itu sih buat tadi. Kemudian ini. Kemudian Save Manager-nya gerak ke pulse 2 ketika kita klik. Ketika udah ke trigger. Aku bingung juga gimana cara jelasin lebih lanjut soal ini kompleks banget. Harusnya dari kemarin sebenarnya bersimulasi. Nah, tapi kamu belum nyoba VS Code. Ini aku malah mikirnya kamu banyak yang bingung nggak sih? Hmm. Oke. Iya, Gini aja sih. Aku minta waktu. Sebenarnya bentar. Oke. Aku mau cari cara dulu Google Colab. Kita nggak usah pakai VS Code karena VS Code kamu kayaknya error terus. Nanti by step aja. Aku kirimnya by step, nggak semuanya file ini. File ini tuh nanti aku kirim buat jawab di nomor 8 dan 9. Yang nomor 9 tadi kan 8 udah kamu kirim showtime. Nah, di 8 nanti ini dikirim semua, tapi kamu harus nyoba dulu karena nggak dicoba bingung juga kan. Nah, itu nanti aku kirim. Sebelumnya VS Code-nya dulu kalau bisa kamu usaha gimana caranya VS Code-nya diinstal. Kalau nggak bisa, aku mau cari cara di Google Colab. Siapa tahu pakai Google Colab ternyata bisa juga. Oke, kayaknya hari ini udah materi sebenarnya nggak banyak. Kalau berdasarkan PPT itu banyak banget. Tapi kalau lihat code-nya langsung kayaknya dibahas lebih simpel. Cuma main animasi. Sebenarnya terakhir tadi di PPT itu ada cara pengecekan, dicek semuanya, fungsi-fungsinya. Nah, itu tadi dicek bisa. Nanti kita buat list ceknya apa aja. Nanti yang nomor 10 tadi itu buat nambahin pengecekan fungsionalitas kita. Di PPT udah dibahas juga. Tapi sebenarnya simpel itu Rehan bisa. Karena cuma ngecek berdasarkan kayak pengguna. Oh, ini bagian ini bisa, kamu checklist. Oh, bagian ini bisa, kamu checklist gitu doang. Nggak ribet. Mungkin hari ini ya ada yang tanya dulu Rehan. Setelah tambahan adalah gimana? Ya ada deh. Nggak ada ya.
Ini kamu harus coba ini Visual Code pakai laptop lama atau gini kan aku tahu caranya. Boleh kamu pakai 2 laptop nih. Kan kamu nggak punya eksternal mikrofon sama kamera kan? Ya punya sih, cuma kan ya gitu Ribet ribet. ya atau enggak gini. Kalau dua-duanya dimasukin Zoom itu juga bisa kan? Laptop yang satu sama satu ya Zoom. Jadi yang satunya buat nunjukin ke VS Code-nya, yang satunya buat ini. Iya, Audio. enggak. Itu audio dan video itu pilihan sih. Tapi nanti aku cari cara buat Google Collab. Siapa tahu bisa Google Collab. Oke, kayaknya cukup untuk hari ini dulu. Ini kayak progres kita sebenarnya belum banyak, bahkan beberapa soal belum kita mau kerjain karena ya nggak tahu saya. Oke, ada yang tanya dulu Rehan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kok nanti kita selesai. Oke, cukup sekian hari Ya. ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Semoga sebelum itu VS Code-nya udah bisa. Sama kalau nggak bisa, Google Lab bisa. Nanti bisa kamu nyoba langsung. Biar nggak bingung. Karena kalau nggak dicoba bingung banget. Oke, Rian. Mohon maaf kalau ada salah kata dan penjelasan salah. Kalau mohon maaf. Bye-bye, Rian. Makasih. Ya. Selamat malam. Sampai jumpa. Oke, Waalaikumsalam.